Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya bersama kolega saya dan satu mahasiswa saya. Baik, selamat datang Bapak. Ya, ingin mempresentasikan sebenarnya sambil cari jodoh untuk penelitian selanjutnya sebenarnya. Siapa tahu ada yang berminat ya tentang metaverse. Saya punya artikel yang ingin saya masukkan ke Scopus ya. Judulnya Post Metaverse yang kaitannya lebih ke bukan ke digitalnya tapi ke bagaimana sih kearifan lokal Indonesia tuh bisa ikut mewarnai dunia metaverse. Jadi kita tidak cuma jadi epigon menunggu setelah metaverse apa, setelah web 3 apa gitu ya. Tuh makanya di hal ini saya ingin share beberapa perspektif ya. Mungkin nanti artikel ini bisa menjadi pancingan untuk teman-teman sehingga saya punya kesempatan berpartner dengan peneliti lain karena eranya di sini saya lihat di BRIN, di Simliptapnas atau BIMA itu lintas multidisiplin. Jadi tidak hanya orang interior dengan orang interior dan mungkin di Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang sama. Oke, judul saya di kali ini adalah maaf berbeda dengan yang kemarin karena yang kemarin itu ternyata yang ini untuk saya presentasikan hari ini adalah tentang disrupsi profesi ya di era metaverse dalam perspektif desain interior berkelanjutan. Ya. Ini salah satu karya yang mewarnai dunia metaverse. Hal ini berkaitan dengan GAI atau Generate Artificial Intelligence yang membuat geger dunia seni rupa maupun dunia pendidikan, terutama para pekerja seni karena karya ini memenangkan juara pertama lomba fine art yang ada di Colorado ya, dan jurinya itu kecolongan karena karyanya itu penciptanya itu adalah Jason Allen and Midjourney. Nah, dia mengira Midjourney itu nama orang. Dan ini kecelakaan besar dan nanti bisa menjadi refleksi seandainya ya mungkin di antara kita tuh ada yang dosen atau kurator atau apa, ini menjadi tantangan terbaru dan terberat dari dosen-dosen untuk memvalidasi apakah karya yang dihadirkan mahasiswanya itu karya sendiri atau karya AI atau artificial intelligence. Ya, ini salah satu fenomena yang cukup menggegerkan karena banyak orang reaksinya ternyata negatif. Mereka rata-rata mengibarkan bendera hitam sebagai tanda seni sudah mati gitu ya. Dan mereka menyebutnya AI itu sudah mau menghancurkan manusia dan banyak hal yang lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Lah, ini saya ingin melihat bagaimana sih respon dari orang-orang yang ada di perguruan tinggi seni ini, apakah dia akan bereaksi sama atau punya nalar yang lain atau perspektif lain. Nah, ini setelah saya kaji, metaverse itu sebenarnya adalah evolusi internet biasa, ya. Jadi bukan hal yang mengerikan seperti yang ditakutkan orang dan berpotensi membunuh mata pencarian para seniman sarjana pendidikan tinggi seni sebenarnya. Nah, nanti saya akan menunjukkan bagaimana sih dia akan mendisrupsi siapa dan apa yang didisrupsi. Ya, ini jadi dari web 1 itu mereka punya satu target ya. Jadi kalau inovasi dalam teknologi dia bisa tumbuh kalau dia membuat ruang kosong atau mendisrupsi teknologi yang tidak efisien yang ada sebelumnya. Dan pada web 1 yang didisrupsi adalah segala hal yang bersifat paperless. Ya. Terus yang web 2 dia mendisrupsi cara pembayaran, jadi cashless ya. Terus yang kedua adalah borderless, dia memisahkan batas-batas itu menjadi tidak ada lagi batasnya atau tidak
berbatas lagi. Jadi semua kita bisa terhubung dengan siapa, makanya ada paradigma tentang dunia yang dilipat. Terus yang web 3 ini atau web metaverse ini, mereka akan membuat dunia itu frameless. Artinya kita tidak akan lagi menemui frame-frame untuk melihat sesuatu, baik itu virtual maupun hal-hal yang lainnya. Karena kita akan menjadi bagian dari metaverse itu sendiri. Terus yang lainnya akan disusul dengan genderless. Mereka tidak akan mengizinkan kita lagi ya dengan sekarang sudah mulai berlaku kalau kita email seseorang itu dianggap impolite atau tidak sopan ketika kita ngomong si, walaupun kita tahu bahwa dia perempuan, kita harus menyebut mereka they. Begitu juga sebaliknya, kalaupun kita tahu dia laki-laki, kita tidak boleh menyebutnya he. Ya, itu adalah tanda-tanda akan adanya genderless di web 3 ini. Nah, web 3 ini ternyata juga punya tujuan lain adalah stateless. Stateless itu artinya dia akan mendisrupsi batas-batas negara sehingga satu dunia ini akan dimasukkan ke dalam dunia baru atau verse baru, universe baru, yaitu metaverse, sehingga tidak ada batas-batas lagi. Dan itu sudah dilakukan oleh Bill Gates sendiri. Dia sudah banyak mematenkan patennya itu tidak di Amerika tapi justru di Finland. Ya, hampir semua Microsoft itu patennya sekarang di Finland. Mereka menganggap sudah tidak ada batasnya lagi antara Amerika dan Finland. Ya. Terus web 4 itu kita masih burem. Nah, ini yang menjadi PR besar orang Indonesia. Salah ngomongin metaverse. Ya, ya. Oke, jadi kita nggak tahu ini dari web 1, web 2, web 3 itu peran kita apa. Kita hanya sebagai epicon. Dan saya harap di web 4 dan web 5 ini kita sudah mulai tahu sebenarnya orang Indonesia tuh mau ngapain di web 5, bahkan sampai web 7 ya. Kita nggak tahu sama sekali. Bahkan kita di web 3 aja sudah mulai banyak yang seperti cacing kepanasan gitu karena takut akan terdisrupsi profesinya. Ini ya evolusi yang sudah terjadi ya. Teknologinya VR, AR, bahkan ada XR, extended reality, dan yang memang yang sekarang sedang diindikasikan kuat akan mendisrupsi banyak profesi adalah generated artificial intelligence. Ya, dan masih ada next selanjutnya. Saya pikir ini belum berhenti ya. Ya, terus sistem transaksinya adalah blockchain ya. Tidak lagi menggunakan sistem centralized tapi decentralization ya. Dan yang disrupsi adalah hampir semua yang berhubungan dengan pihak ketiga. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi pihak ketiga. Ya, itu nanti pasti akan hilang profesi itu. Ya, profesi yang sudah hilang waktu kemarin-kemarin adalah yang paling banyak adalah teller ya, tapi di web 3 nanti yang paling banyak adalah kurator, galeri fisik, katalog fisik, ilustrator, orang tengah atau orang ketiga atau makelar ya, dan kemungkinan adalah 3D artist, bahkan di dunia interior nanti kontraktor itu tidak akan begitu banyak porsinya lagi. Nah, ini pelaku-pelaku yang ada di secara objektif yang saya amati dalam penelitian saya ya. Dosen itu jumlahnya yang aktif di dunia metaverse itu kurang dari 1%, ya tidak banyak gitu ya. Ya, alumni juga tidak lebih dari 3%, ya. Walaupun ini data yang belum valid ya, bisa berkembang, tapi sementara dalam satu semester ini saya dapatkan seperti itu. Dan mahasiswa yang saya bimbing ya, itu rata-rata kurang dari 7% yang aktif melakukan dunia metaverse. Nah, tapi yang menarik, yang menjadi paradok di sini adalah justru orang umum itu 60% itu mereka sudah masuk di dunia metaverse tanpa mereka sadari. Dan menariknya mereka adalah anak-anak berusia 6 sampai 16 tahun. Ya, ini nanti kita amati ya. Faktornya apa sih mereka kok dosen-dosen itu tidak tertarik? Karena masih ada memory block, emosional block, mental block. Tanda-tandanya adalah dia merasa bahwa selalu bercerita dulu begitu ya. Jadi kalau kita dari isi itu selalu, terutama dari seni rupa itu selalu dulu, nah, itu tanda-tanda. Dan kalau itu diganggu dia akan marah. Dan itulah membentuk karakter atau mental block. Yang dampaknya adalah kita banyak yang anti teknologi sehingga menganggap
internet itu setan, AI itu setan, alien dan sebagainya. Nah, padahal di situ terdapat potensi-potensi, yaitu dosen itu adalah mempunyai harta karun berupa diksi kata, ya, diksi kata atau prompt, ya, nanti di dunia AI itu kata-kata itu menjadi prompt dan menjadi validator bahwa sebuah karya seni itu asli atau tidak. Itulah perannya dosen nanti. Jadi kalau dosen-dosen tidak paham tentang ini, nanti dosen-dosen akan menerima tugas-tugas mahasiswa yang sebenarnya dikerjakan oleh artificial intelligence atau AI. Ya, ini ya alumni banyak juga yang terkena itu dan biasanya dia menjadi malas berkompetensi, terus mencari kegiatan lain atau downgrade gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang alamiah karena memang hukum besinya teknologi adalah mendisrupsi siapapun yang tidak efisien. Kalau mahasiswa lulusannya menjadi tidak kompeten, lulus tidak tahu dia mau kemana dan kompetensinya apa nggak tahu. Tapi berbeda dengan anak-anak, ya dunia game itu menjadi menyenangkan, ya dan dia menjadi metaverse aktif, dia menjadi pelaku. Nanti saya tunjukkan bagaimana. Nah ini contoh, ya contoh nanti di era metaverse, hambatan utama itu adalah mengisi menjadi konten kreator, isinya yang berbut visual. Nah, sampai sekarang itu hal visual itu menjadi PR terbesar karena orang-orang seni dianggap sulit untuk segera mewujudkan impian teknokrat ahli-ahli teknologi ini tentang isi atau konten dari metaverse. Padahal teknologinya sudah ada, sistem pembayarannya blockchain-nya sudah ada, ya fundingnya sudah ada, ya komodalnya sudah ada, tapi tidak ada isinya. Ya, ini salah satu. Jadi kalau tadi saya ketikkan kata-kata ini, ya, atau prompt di beta, ya, atau di dream gitu ya, yang keluar adalah gambar ini. Jadi gambar ini bukan digambar oleh manusia, tapi digambar oleh AI atau robot, ya, berdasarkan kata-kata ini. Ya, jadi Anda bisa bayangkan nanti kalau mahasiswa Anda masih jumawa, dia bisa menjadi 3D artist gitu ya, bisanya cuma gambar, ya, tidak kaya akan diksi kata. Yang membedakan seorang sarjana dengan orang otodidak adalah diksi kata. Begitu juga dosen. Ini adalah hasilnya. Ini juga hasilnya. Yang kiri itu hasil karya seorang 3D interior, ya, artis 3D interior. Yang kanan itu hasilnya mesin robot yang generate AI gitu ya. Itu yang kanan, ya. Yang tengah itu adalah asli dari sketsa. Sumbernya adalah Dream Studio. Ya, ini contoh-contoh blockchain yang saya geluti. Ini objektifnya. Di ISI itu sebenarnya sudah banyak yang minat, ya, tentang tanda-tanda menuju blockchain, terutama lewat NFT, ya. Sudah banyak yang sana. Cuma mereka masih rindu dengan masa lalunya tentang dunia-dunia fisik. Jadi karya-karya yang harusnya sudah berbentuk digital difisikan lagi. Jadi dipamerkan di galeri gitu ya. Jadi di pamerannya bukan di cloud atau di dunia internet, tapi fisik lagi. Dan ternyata masih sukses sebagai tontonan konvensional. Dan ini beberapa dosen yang aktif gitu ya. Dosen yang aktif, dan kita beruntung karena dosen-dosen ini ternyata juga aktif di blockchain-nya, uangnya ngerti, teknologinya tahu, artistiknya mumpuni. Ini yang sebenarnya kompetensi yang ideal dari kampus seni ya. Terus ini mahasiswa yang saya bimbing ini sekarang sepertinya sudah banyak pekerjaan yang berhubungan dengan mengisi konten-konten di dunia metaverse. Jadi dia menemukan jalannya. Artinya lulusan kita berkompeten untuk mengisi di era-era metaverse. Ya, ini justru di anak-anak, ini kondisi realnya ya. Di dunia metaverse yang sesungguhnya yang jalan itu malah di game namanya Roblox ya. Anda bisa lihat visualnya belum sempurna, tapi idenya itu momentumnya harus dilaksanakan sekarang. Maka yang terjadi adalah mereka belum ada kakinya, tapi sudah harus mulai dimainkan. Ya, ini dunianya. Dan ini anak-anak yang main, ya, mereka itu adalah pelaku metaverse yang aktif dan sesungguhnya. Nah, ini rencana saya selanjutnya adalah membuat ya
solusi ya berupa nanti hasilnya adalah diksi-diksi yang berbau kompetensi. Jadi sangat khas kompeten seorang desainer interior atau pelaku seni lainnya yang itu bisa digunakan untuk menyusun prompt yang ketika dimasukkan akan menghasilkan gambar. Jadi itu nanti sangat berguna waktu kita mengisi konten di dunia metaverse. Ya. Ini kesimpulannya, metaverse adalah evolusi internet biasa dan kita tidak perlu takut ya. Dan nanti ketakutan itu akan membuat kita jadi tahu pembeda kita seniman otodidak dengan seniman akademik adalah kekayaan diksi kata atau prompt. Ya, ini adalah problem dan solusinya. Problemnya adalah pasti akan terjadi disrupsi profesi yang tidak efisien, tapi solusinya juga di setiap problem itu pasti every cloud has a lining silver. Jadi setiap problem pasti ada solusinya dan solusinya pasti akan timbul. Salah satu untuk dosen atau insan perguruan tinggi adalah mereka akan menjadi orang yang berkompeten menjadi validator dunia metaverse itu sendiri. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ya, Bapak cukup. Setiabudi. Iya, menarik sekali. Saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu memang hanya dengan mengetikkan kata-kata, meskipun misalnya DALL-E atau Ya. DALI gitu ya Pak ya, di DALL-E misalnya kita bisa dengan mudahnya mendapatkan satu karya seni gitu dari situ. Ya. Terima kasih Bapak. Ini juga tadi ya bentuknya tawaran, jadi nanti mungkin bisa direspon oleh saya sepakat Bapak tadi bilang bahwa ilmu seni sekarang tidak lagi terkotak-kotak tapi multidisipliner, dan apa yang disampaikan tadi sangat relevan, terutama di panel ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, tadi tepat waktu kita menuju ke berikutnya. Sebentar. Kita menuju ke pembicara berikutnya, yaitu Ibu Heni Hidayat dari Universitas Bunda Mulia. Ibu Heni Hidayat akan nanti mohon dikonfirmasi Ibu terkait judulnya. Judul artikel ilmiahnya adalah Rekonstruksi Visual Hotel Des Indes. Apakah Ibu Heni Hidayat sudah siap? Ya, oke. Selamat siang. Terima kasih Ibu Saskia, dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tadi presentasi Bapak Setiabudi sangat menarik ya. Kali ini saya akan membagikan slide presentasi saya. Saya akan mulai presentasi saya. Oh ya, maaf Bu, tadi kita mulai jam 14.31, ada waktu 20 menit sampai 14.51. Terima kasih. Iya. Baik, saya sudah share screen. Apakah sudah bisa tampak ini? Ya, sudah Ibu. Jelas. Baik, sudah jelas ya. Baik. Nah, baik. Jadi memang judul dari paper saya, dan sebetulnya ini dikerjakan bersama dengan mahasiswa saya, yaitu Geraldo Joshua, yaitu berjudul Rekonstruksi Visual Hotel Des Indes. Nah, sebetulnya ada satu peran ya untuk mempelajari sejarah di sini, antara lain adalah pembentukan watak dan peradaban bangsa, memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta mengenal jati diri sebagai satu bangsa. Jadi sebetulnya mempelajari sejarah itu tentu ada manfaatnya, terutama bagi perasaan kebangsaan. Ya. Nah, kemudian selama perjalanan sejarahnya negara Indonesia ini sebetulnya telah meninggalkan berbagai jejak sejarah, baik itu berupa konsep pemikiran dan juga berupa artefak, termasuk arsitektur bangunan yang jadi saksi perjalanan perjuangan bangsa. Nah, berbagai peninggalan bersejarah dari masa kolonial itu sebetulnya tersebar di berbagai kawasan di seluruh Indonesia, dan berbagai bangunan tersebut sebetulnya merekam berbagai peristiwa yang bersejarah dalam prosesnya kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebetulnya bangunan-bangunan tersebut itu banyak yang masih bertahan dengan fungsi yang mungkin berbeda dengan pada masanya.
Dan ada yang sudah dipertahankan oleh pemerintah sebagai cagar budaya. Nah, tapi ada sebagian lagi yang ternyata telah dimusnahkan dan berganti dengan bangunan yang baru. Ya. Walaupun sudah ada undang-undang untuk cagar budaya, bahwa cagar budaya ini adalah merupakan kekayaan budaya bangsa yang sangat penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, sementara itu ternyata beberapa penelitian itu menunjukkan juga bahwa apresiasi masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang peninggalan sejarah, terutama bangunan arsitektur ini seringkali masih sangat kurang. Ya, jadi banyak responden dari penelitian yang ternyata gagal mengidentifikasi bangunan bersejarah bahkan di kotanya sendiri, ya seperti di Jakarta. Nah, Hotel des Indes ini atau dibaca Hotel des Sans, ya karena ini dari bahasa Prancis, ini sebetulnya berdiri pada masa penjajahan Belanda tahun 1829, yang lokasinya adalah di ujung Molenvliet atau yang kini menjadi Jalan Gajah Mada di Jakarta. Nah, di sini saya perlihatkan gambarnya. Hotel ini sebetulnya adalah hotel yang sangat megah, ya, dan pada masanya ini sebetulnya menjadi hotel yang sangat penting, dan berbagai tamu kenegaraan ataupun tamu tokoh-tokoh yang penting itu menginap. Misalnya salah satunya adalah penulis Multatuli. Nah, tapi sebetulnya ada peran penting dari bangunan hotel ini, yaitu adalah antara lain menjadi saksi lokasi perundingan Rumroyen pada tahun 7 Mei 1949. Juga menjadi tempat Presiden Soekarno pertama kali mengumumkan lambang negara Pancasila di tahun 50. Juga menjadi tempat bermalamnya perwakilan dari negara-negara peserta konferensi Asia Afrika, dan juga menjadi tempat hampir ya menjadi tempat penyusunan naskah proklamasi, ya. Nah, kemudian tapi ternyata hotel ini sudah dihancurkan, dimusnahkan, bahkan diganti dengan bangunan pertokoan gitu ya, yang sekarang juga agak memprihatinkan kondisinya itu ya. Nah, terus ternyata saya mendapati ya bahwa penelitian tentang Hotel des Sans ini kurang gitu ya. Nah, maka itu sebetulnya saya bersama mahasiswa ini tertarik untuk merekonstruksi bagaimana rupa dari hotel ini sebelum musnah, ya, sebelum dihancurkan. Nah, dengan tujuan ya tentu ada memperkenalkan arsitektur dan interior bangunan yang bersejarah kepada masyarakat luas, ya, terutama kaum muda yang memang tidak pernah mengalami melihat hotel tersebut pada masa jayanya. Tentu saja jangka selanjutnya adalah membangkitkan apresiasi terhadap sejarah dan peninggalannya. Dan karena bangunan tersebut sudah tidak ada sama sekali, maka perlu dilakukan suatu rekonstruksi 3-dimensional, yaitu berusaha menciptakan kembali citra bentuk dan isinya sesuai dengan masa kejayaannya, yaitu dengan cara yaitu menciptakan suatu video berdurasi sekitar 5 menit tentang arsitektur Hotel des Sans tersebut, terutama area bangunan utama, lobi utama, tangga utama, dan juga kamar tamu, serta ruang makan, dan ada beberapa area servis yang kemudian dilengkapi dengan penjelasan sejarahnya. Nah, kemudian dalam metodologi digunakan satu metode kualitatif deskriptif, kemudian juga menggunakan historical research yang berusaha menggambarkan kembali kejadian masa lalu. Nah, kemudian juga sebetulnya menggunakan teknik 3D modeling, di mana metode ini sebetulnya dilakukan dengan merangkai berbagai image yang dapat ditemukan sebagai dokumentasi dari hotel tersebut, baik itu berupa buku kepustakaan, berupa video yang kemudian di reka ini seperti apa bentuknya, dan berdasarkan satu referensi terdapat suatu denah, ya. Jadi berdasarkan itu kemudian dibangun 3D modelingnya. Nah, beberapa tahun ini sebetulnya 3D modeling banyak dilengkapkan, dan mungkin kalau ini dikaitkan dengan Pak Setiabudi tadi mungkin sudah sampai AR, VR gitu ya Pak ya. Nah, jadi ini sebetulnya sudah banyak dilakukan untuk terutama pembuatan arsip digital warisan budaya,
dengan berbagai motivasi, diantaranya adalah bangunan sudah tiada, hilang ya. Nah ini yang kemudian akhirnya dilakukan pada hotel ini. Nah kemudian ini beberapa manfaat dari pemodelan 3 dimensi yang akhirnya bisa menimbulkan satu bangunan yang sudah tiada tapi bersejarah dengan tujuan untuk pembelajaran, pengkajian, ataupun bahkan kalau sudah sangat akurat itu bisa dipakai untuk tujuan selanjutnya, ya misalnya dalam tujuan pengkajian yang berikutnya, atau misalnya mau dibuat ulang, dirancang ulang misalnya. Nah, penelitian ini tadi sudah saya katakan bahwa ini diteliti dengan mengumpulkan berbagai data dan dokumentasi yang rupanya dalam prosesnya itu lumayan agak jarang dapat ditemukan ya, detail interior ataupun arsitekturnya. Kebanyakan hanya image-image yang dari foto situasi atau foto kegiatan aktivitas yang ada di hotel tersebut. Nah, selanjutnya tentu saja setelah berusaha untuk mengumpulkan data-data tadi, kemudian ada pemanfaatan software. Nah, misalnya adalah 3D Studio Max dan lain-lain ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan karena ini bentuknya adalah video berupa video animasi, ada beberapa software lainnya yang dimanfaatkan untuk merender dan membuat animasinya. Nah, kemudian tentu saja ada beberapa aspek yang sangat diperhatikan selain tadi detail-detail pada datanya, bagian-bagian interiornya. Nah, selain itu juga ada pencahayaan, kemudian juga texturing. Nah, ini sangat perlu diperhatikan supaya hasilnya akan menjadi lebih detail dan realistis, tapi juga sebetulnya tidak hanya berusaha untuk menggambarkan dia menjadi realistis, tapi juga kita berusaha untuk membuat dia menjadi video yang menarik untuk ditonton, terutama oleh target pemirsanya yang merupakan para generasi muda. Nah, di sini segmentasinya diharapkan agar dapat menarik juga untuk ditonton, ya, khususnya oleh para dewasa muda yang ingin mengetahui bangunan-bangunan bersejarah di Indonesia, penggemar sejarah, ataupun orang-orang yang tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut dan perancangan yang lebih lanjut. Nah, video juga disertai dengan terjemahan bahasa Inggris bagi pemirsa asing. Nah, dalam perancangan kembali atau rekonstruksi dari video ini sebetulnya ada pendekatan-pendekatan seperti misalnya pendekatan historis, yaitu dengan menelaah dan menganalisa data-data, dokumen, buku ataupun dokumentasi yang berisi penjelasan-penjelasan dan image dari hotel ketika masih berjaya, dan berkaitan dengan penelitian ini. Dan diharapkan melalui pendekatan ini bisa dihasilkan suatu rekonstruksi yang mendekati aslinya. Karena ada banyak hal yang sebetulnya tidak muncul di dalam dokumentasi, sehingga ada beberapa hal yang perlu dilakukan pendekatan dengan melihat pada benda-benda pada masanya. Nah, pendekatan emosional ini juga dalam video ini itu adalah menggunakan pendekatan warna, misalnya untuk mengangkat impresi nostalgia dan masa lalu, dipilih satu warna yang agak kecoklatan atau kekuningan, ya, color gradingnya. Nah, kemudian penerapan gaya Art Deco yang sesuai dengan tren yang terjadi pada saat itu dilakukan sesuai dengan misalnya untuk furniture-nya ataupun desain interiornya, untuk memberikan kesan dan gambaran yang sesuai atau mendekati. Nah, kemudian dalam proses perancangan videonya sendiri, ini juga kemudian mengumpulkan mood board, ya, untuk mendapatkan kesan-kesan yang cukup mendekati dan terencana. Kemudian juga ada color palette yang sudah di planning. Nah, kemudian proses 3D modeling dan rendering ini mengacu pada berbagai perspektif ataupun DNA arsitektur tadi yang saya sudah jelaskan, dengan menganalisa bentuk ataupun ukuran. Ini kemudian dilakukan proses
wireframe dan lalu menerapkan warna yang sesuai. Nah, ada hal-hal yang tidak diketahui pada bangunan atau dokumentasi yang dikumpulkan, yaitu adalah kebanyakan dokumentasi itu hitam putih ya atau tidak berwarna. Nah, kemudian juga akhirnya dilakukan satu perkiraan tone yang intinya adalah mendekati kecoklatan ataupun kekuningan. Nah, kemudian selain warna itu juga kelengkapan tadi ya. Nah, kelengkapan ini juga akhirnya diselesaikan dengan mengganti dengan benda sejenis yang ada di tempat lain tapi dalam kurun waktu yang sama. Misalnya motif tirai, lampu ataupun benda-benda lainnya. Yaitu dengan tetap mengacu pada dokumen yang ada dengan kita cari lagi ini ruangan yang sama tapi apakah ada sedikit clue gitu tentang bendanya. Nah, kemudian ini adalah hasil dari proses rendering. Nah, ini modeling dan renderingnya pertama dari melihat seperti ini bentuknya, kemudian ini wireframe, dan kemudian akhirnya setelah rendering. Jadi, dan kemudian setelah semuanya dibuat seperti itu, lalu mulai disusun videonya. Jadi adegan-adegan dalam video ini kemudian dibuat storyboard-nya dulu supaya bisa diatur pergerakan kamera dan sudut pengambilan gambarnya. Nah, kemudian juga adegan ini diawali dengan judul video secara singkat dan kemudian judul videonya ini mengambil visualisasi dari nama papan hotelnya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang muncul di videonya, misalnya ini bagian awalnya ya, ada adegan judulnya, kemudian ada penceritaan mengenai sejarahnya dengan tampilan seperti ini. Nah, kemudian ada suara sedikit ya, seperti mesin ketik. Nah, kemudian, ini adalah sebetulnya ingin membawa emosi pemirsa untuk masuk ke dalam situasi waktu dari hotel Gesang ini. Kemudian ini adegan-adegan demi adegannya. Ini selalu setiap adegan itu ada tampilan dokumentasinya. Nah, dokumentasi ini kami dapatkan dari buku yang diterbitkan oleh Hotel Gesang pada ulang tahunnya ke-50 tahun. Nah, ini jadi mereka membuat semacam buku ini yang berisi berbagai gambar dari hotelnya, termasuk denahnya tadi. Nah, ini bagian lainnya dari hasil 3D modelingnya. Jadi selalu ada gambar visual fotonya, lalu ada hasilnya. Kemudian ini kamar tamunya. Nah, kemudian ini bagian servis. Jadi ada dapur, sebetulnya ada beberapa kamar lainnya ataupun beberapa ruang lainnya yang ingin kami garap juga, tapi sayangnya karena ada keterbatasan waktu ya, jadi ini agak sulit untuk diwujudkan semuanya. Nah, kemudian akhirnya video diakhiri dengan adegan malam hari, yang kemudian dilanjutkan dengan tampilan kembali judul film, dan lalu ada title, ada caption bahwa akhirnya hotel ini dimusnahkan. Ya. Akhirnya hotel ini dimusnahkan dan kemudian warna gelap, dan ini ingin membawa emosi pemirsa bahwa inilah hilangnya atau sirnanya masa kejayaan dari hotel ini. Dan kemudian kredit title. Nah, pada kesimpulannya adalah terdapat kebutuhan satu rekonstruksi digital terhadap bangunan sejarah yang telah rusak berat ataupun musnah. Nah, kemudian dalam penelitian ini rekonstruksi dari Hotel Gesang ini adalah untuk membangkitkan kepedulian terhadap bangunan dan sejarah pada umumnya, dan juga tentu saja memberikan informasi tentang hotel ini kepada masyarakat luas. Nah, kemudian penggunaan 3D modeling dan rendering ini bisa menggambarkan interior serealistik mungkin supaya dapat lebih enjoying dan membayangkan bangunan tersebut pada masa jayanya. Nah, untuk menyusun rekonstruksi memang dibutuhkan berbagai dokumentasi, baik itu foto, video, ataupun lebih baik memang ada satu, kalau bangunannya masih ada, itu ternyata bisa menggunakan semacam perhitungan dengan laser gitu, sehingga mendapatkan akurasi yang lebih sangat tinggi gitu. Nah, tapi karena bangunannya sudah tidak ada, tidak bisa juga dilakukan pengukuran. Dan kemudian juga
tidak semua detail terdokumentasi, maka dibutuhkan berbagai referensi lainnya untuk mereka benda-benda yang tidak muncul atau tidak jelas dalam dokumentasinya. Misalnya detail arsitektur, detail interior, furniture, ataupun benda-benda lainnya. Dan kemudian teknik pencahayaan bisa di-set ya, sehingga agak-agak remang supaya tidak terkuat misalnya pencahayaan masa kini, untuk mendapatkan suasana yang sesuai. Nah, kemudian untuk melengkapi video ini agar mendapatkan ceritanya atau sejarahnya, perlu disampaikan suatu penceritaan tentang apa yang terjadi dengan bangunan ini. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan emosi yang sesuai, nostalgia. Nah, kemudian ada setiap kali tampil teks seperti pembukaan atau penutup, itu memang musik itu ditiadakan untuk memberikan penekanan pada suara caption atau huruf yang akan muncul. Nah, kemudian untuk penelitian selanjutnya atau apa yang akan bisa dilanjutkan dari video ini adalah antara lain bisa dilengkapi lagi dengan ruangan-ruangan lain yang lebih disertai dengan misalnya figur-figur manusia yang beraktivitas. Memang dalam film ini, dalam video, belum memasukkan unsur manusianya. Walaupun kita tadinya berencana untuk memasukkan, tapi akhirnya kita berkesimpulan untuk memaksimalkan tampilan, jadi biar saja kosong, dan memang juga karena ada keterbatasan waktu. Nah, kemudian penelitian ini juga bisa dilanjutkan dengan evaluasi yang melibatkan responden pemirsa. Nah, demikian, sekian, dan terima kasih presentasi saya. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Heni. Menarik sekali ya. Tadi kita lihat proses rekonstruksinya, itu kita kayak dibawa seperti kembali lagi ke masa itu gitu, dan bagaimana prosesnya menggunakan 3D, dan ada tadi pendekatan-pendekatan tertentu untuk menciptakan dramatisasi. Saya pikir ini sangat menarik dan jadi tantangan dan peluang buat kita semua para desainer dan pembuat 3D animasi untuk melihat kembali sejarah dengan cara seperti itu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian ini sebenarnya masih sangat berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Heni. Presentasi selanjutnya mungkin running dulu ininya, bisa? Enggak, oke. Kalau gitu langsung kita ke presentasi selanjutnya, karena ini sangat berkaitan dengan apa yang barusan disampaikan oleh Ibu Heni. Tadi disebut sepertinya akan lebih menarik kalau misalnya ada karakternya di dalam yang sudah coba direkonstruksi ya dari interiornya menggunakan 3D tadi, yaitu menggunakan karakter begitu. Nah, presentasi selanjutnya adalah dari Ibu Ika Yulianti dari Prodi Animasi Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta dengan judul artikel ilmiah Desain Karakter Animasi Kanti berbasis Local Genius. Waktunya sama seperti yang lainnya 20 menit Ibu Ika. Kita mulai 14.51 dan kita akan selesai di 15:11. Begitu kira-kira. Ibu Ika sudah bisa share screen mungkin? Ya, saya langsung. Ya. Ibu Anggi. Ya, baik. Silakan. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Mbak Anggi? Sudah ya? Ya, sudah Ibu, terlihat jelas. Baik, terima kasih Mbak Anggi yang sebagai moderator yang sudah memberikan waktunya, dan Bapak Ibu semuanya, dan teman-teman mahasiswa yang kebetulan menjadi pendengar di mana di sini. Saya ingin mempresentasikan di mana ini adalah hasil penelitian yang di tahun ini, di mana ini adalah masuk ke tahap tahun pertama. Jadi ada beberapa karakter dari hasil penelitian yang berbasiskan lokal genius.
Untuk artikel kali ini saya memberikan judul Desain Karakter Animasi Kinanti Berbasis Lokal Jenis. Perkenalkan, nama saya Ika Yulianti, saya dari Prodi Animasi FSMR ISI Yogyakarta. Baik, artikel ataupun penelitian ini didasari dengan konsentrasi saya terhadap konten lokal Indonesia, di mana itu akan menjadi value atau sebuah peluang atau potensi kita sebagai masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin tidak peduli dengan sekitar, di mana ada konten lokal Indonesia yang bisa kita angkat untuk produk apapun itu, dan di mana di sini ada beberapa teknologi atau perkembangan teknologi yang menuntut kita untuk mencari tahu apa peluang maupun karakter atau identitas Indonesia yang bisa kita angkat. Konten lokal Indonesia di mana di situ menjadi sebuah sesuatu yang diharapkan untuk bisa menjadi identitas yang bisa kita tingkatkan dan bisa kita posisikan di beberapa produk atau di industri di luar seperti itu. Nah, konten lokal di sini tidak harus semua berasal dari mitos, cerita daerah dan lain sebagainya, tapi sesuatu yang kita alami dari keseharian kita di daerah terutama, ataupun di terutama di kebiasaan kita yang mungkin kita tidak peduli, tapi ternyata itu adalah bagian dari konten lokal Indonesia. Seperti mungkin di angkringan, contohnya di situ ada beberapa aktivitas atau dialog, ada beberapa makanan tradisional yang secara daerah itu cukup unik dan menarik seperti itu. Nah, itu sudah menjadi bagian sederhana dari konten lokal Indonesia. Nah, kebetulan di dalam penelitian ini saya mengangkat mengenai ubur rampe yang kemudian secara mungkin generasi muda tidak peduli dengan itu, tapi di Yogyakarta terutama pada umumnya dari Jawa itu ada namanya ubur rampe yang di situ terdiri dari beberapa bunga sebagai simbol. Jadi dalam penelitian ini sebenarnya meneliti dari ubur rampe tersebut di mana komponen itu memiliki filosofi tersendiri. Jadi ada banyak pesan di mana simbol-simbol itu memang harapannya adalah orang terdahulu kita atau leluhur kita ataupun nenek moyang kita itu ingin memberikan pesan-pesan terhadap generasi muda gitu, atau cucu atau cici dan lain sebagainya, karena sudah tidak bisa bertemu. Nah, melalui simbol-simbol tertentu maka diciptakanlah si ubur rampe itu di luar dari istilah kayak klenik dan lain sebagainya, karena secara umum ini klenik ya. Nah, itu bagaimana sebenarnya esensi atau filosofi dari simbol-simbol yang diberikan. Nah, kali ini adalah berasal dari bunga kantil, di mana artinya adalah kemantil kantil. Jadi ini berarti menggantung atau memiliki makna selalu ingat dimanapun berada atau tetap mempunyai hubungan erat meskipun alamnya sudah berbeda. Bagaimana kita terhadap orang yang terdahulu, kita mendoakan dan lain sebagainya, mengingat pesan yang baik dan mungkin seperti perilaku yang perlu kita ikutin sampai pesan baik itu bisa kita teruskan di generasi berikutnya. Kemudian itu yang mendasarinya, di mana ada teori budaya dan seni yang mendukung, yang di sini sangat kebudayaan itu perlu ada ikut andil dari manusia itu sendiri terhadap lingkungan hidupnya, serta harus memiliki usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang terbaik. Nah, di mana di sini adalah menekankan hubungan antara manusia dengan alam semesta dan dapat digeneralisasikan secara lintas budaya. Kemudian dari lingkup seni, ini ada beberapa salinan alam, di mana ini adalah presentasi ulang mengenai alam dan sebagai bentuk interpretasi alam. Kemudian mengenai pengambilan data dan perancangan, di sini menggunakan Creative Character Designer. Ini adalah dari bukunya Brian Tillman yang melalui pemahaman aspek dan unsur sebelum dan selama proses perancangan desain karakter harus dipahami. Kemudian perancangan karakter di sini adalah melalui personality atau sifat yang harus dijadikan acuan untuk merancang karakter, karena karakter di sini harus bisa menyesuaikan dari cerita atau sebaliknya, di mana
keduanya bisa saling terbalik seperti itu. Terkadang ada banyak perancang atau kreator membuat karakternya terdahulu, kemudian membuat ceritanya seperti itu. Atau dibalik, di mana karakter dibuat dan diposisikan sebagai sifat di dalam cerita tersebut sehingga karakter diciptakan untuk melayani cerita. Kemudian ada satu teori yang sangat saya sering gunakan, di mana di sini ada three-dimensional development, ideal dari Sheldon. Nah, di mana ada 3 aspek, di mana ketiga aspek ini cukup bisa menggali potensi karakter konten lokal. Yang pertama adalah aspek psikologis, di mana sini adalah merupakan gambaran hubungan desainer karakter atau kreator dengan kepribadian dari karakter itu sendiri. Biasanya terwujud dengan sifat, hobi, kelemahan, dan lain sebagainya. Kemudian aspek kedua adalah fisiologis. Di sini merupakan visualisasi nyata dari desain karakter. Ini bisa kita lihat dari sisi visualnya, warna kulit, kostum, aksesoris, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek terakhir itu adalah aspek sosiologis, mana di sini adalah hubungan dari karakter itu sendiri dengan lingkungannya atau dunianya, di mana karakter itu punya posisi terhadap kelompoknya. Kemudian dengan hasil dan pembahasannya adalah Kinanti adalah merupakan sosok perempuan yang membawa misi selain menebar wangian juga memiliki misi yaitu menjadikan sebuah perdamaian atau kelanggengan hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Misi tersebut dibawa Kinanti dalam interaksinya di dalam cerita. Kemudian mengenai pendalaman karakternya, di sini Kinanti merupakan gambaran atau imajinasi dari perancang berdasarkan data analisa sebelumnya. Jadi berdasar dari teori kreatif karakter design, itu karakter Kinanti ini sosok yang memiliki sifat maupun bentuk karakter Kinanti yang baik dan memiliki misi yang kuat. Di sini posisinya adalah sebagai tokoh hero yang dalam perannya dia selalu membawa misinya tanpa terpengaruh apapun. Kemudian hasil dari analisa atau dari ketiga aspek dari teori three-dimensional development itu adalah yang pertama psikologisnya, dia memiliki sifat yang baik dan memiliki misi yang ingin menebarkan wangian dan pesan bahwa manusia harus mengingat adanya hubungan baik antara alam, leluhur, dan sekitarnya. Kemudian dari fisiologis, ini dia adalah sosok perempuan yang cantik, tumbuh semampai, tinggi tubuhnya semampai, kemudian gaunnya berwarna putih seperti kantil, wangi, dan menggunakan perhiasan sebagai aksesorisnya. Jadi seperti bayangan secara generalnya adalah perempuan yang memiliki kulit bersih dan berseri. Kemudian aspek sosiologisnya adalah karakter Kinanti mudah beradaptasi terhadap lingkungannya dan mudah berpindah-pindah dan menjadi impian bagi perempuan masa kini sebagai gambaran perempuan yang cantik cerita luar dan dalam. Kemudian ini adalah mood board-nya. Jadi mood board-nya ini diperoleh ada beberapa color tone yang memang memberikan kesan bahwa visualnya nanti akan menggunakan gaun, kemudian itu istilahnya imajinasi dari bentuk kantil yang sebelah kiri atas ini adalah bentuk kantilnya, di mana dia akan membuat gaun-gaun atau helaian kain yang di mana di situ bisa meningkatkan keanggunan dari seorang wanita. Selanjutnya untuk karakter Kinantinya adalah dengan beberapa aksesoris yang masuk, di mana di sini bentuk atau visual dari gaunnya seperti itu dan aksesorisnya juga terinspirasi dari bunga kantil. Warna mood board-nya juga masih berdekatan, jadi tetap tidak jauh-jauh. Kemudian dari kesimpulan dari apa yang sudah dirancang mengenai karakter Kinanti dalam penelitian saji konsep art animasi 2D berbasis lokalitas pada tahap praproduksi menggunakan pendekatan teori perancangan karakter dari Brian Tillman.
bukunya yang berjudul Kreatif Karakter Design sangat membantu dalam perancangan karakter berdasarkan sifat karakter yang akan dibentuk. Ada beberapa bentuk dasar wajah yang memang dari sini diidentifikasi bahwa lengkung ataupun wajah yang lebih melengkung, apa ya istilahnya, dia berdasarkan dari bentuk lingkaran itu seperti mengarahkan bahwa karakter ini baik. Jadi ada dasar bentuk yang kita arahkan berdasarkan sifat karakter. Kemudian kesimpulan yang lainnya adalah ini terhadap kebudayaan lokal, itu proses perancangannya adalah yang pertama, Ubu Rampe dalam rangkaian upacara adat Jawa memiliki banyak pesan yang berbeda-beda yang disimbolkan melalui perangkat-perangkat yang ada. Misalkan ada mawar, ada kenanga, kemudian ada kantil dan lain sebagainya. Kemudian karakter Kinanti membawa filosofi bunga kantil, membawa perannya dalam Ubu Rampe sebagai pesan dari nenek moyang kepada generasi penerusnya. Nama Kinanti memiliki makna filosofis yang tuntunan dan dapat membawa pesan dari bunga kantil yang kemantil-mantil. Jadi ini kalau dari bahasa Indonesia biasanya ada kode penyebutan atau dia istilahnya penamaan sebuah simbol yang di situ sebenarnya memiliki pesan yang lainnya. Misalkan tadi ada kantil, terus ada kenanga, di mana di situ harus banyak mengenang kebaikan dari orang yang terdahulu, seperti itu. Nah, sebenarnya pada kantil ini menjadi simbol sebuah kelanggengan, atau biasanya di pernikahan terdapat beberapa rangkaian bunga di mana kantil menjadi perangkat ataupun komponen yang di situ disimbolkan sebagai kelanggengan dalam pernikahan, seperti itu. Nah, dalam mood board-nya di sini juga banyak mengambil warna-warna gaun yang memang terarah pada bentuk maupun warnanya. Baik, secara singkat itu adalah presentasi saya mengenai pecahan dari penelitian, di mana ada beberapa artikel, dan ini adalah presentasi dari artikel desain karakter animasi Kinanti berbasis heterogeneous. Begitu Mbak Andi dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Ika. Ini menarik sekali ya. Tadi kita bisa lihat kalau di yang sebelumnya ada rekonstruksi, yang ini representasi dari satu bunga yang ada di dalam Ubu Rampe. Berarti nanti mungkin akan dikembangkan beberapa bunga lain dengan karakter lain begitu ya Mbak Ika ya kira-kira. Ya, alhamdulillah sudah publish yang untuk kenanga sudah dipublish dan lain sebagainya. Ini yang tinggal tampil. Oke, gitu, berarti nanti ada melati gitu ya, ada semua kembang yang ada di dalam Ubu Rampe. Ya, terima kasih Mbak Ika presentasinya. Mungkin ini menarik sekali ya di panel ini. Saya pikir gitu dari awal kita sudah dibawa ke metaverse, disadarkan dengan dunia kini gitu, kita sudah berada di dunia metaverse, digantikannya lagunya ya maaf, digantikannya dengan artificial intelligence, kemudian mencoba untuk mengenerate dengan 3D reconstruction, kemudian sekarang membangun animasi karakter dari Local Genius, dan yang terakhir kita akan beranjak ke presenter terakhir, yaitu kepada Ibu Nur Laila. Apakah Ibu Nur Laila sudah ada di room? Ya, sudah. Sudah ya, oke. Selamat datang Ibu Nur Laila. Tadi saya belum sempat menyapa di awal sesi. Ibu Nur Laila berasal dari institusi Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau akan mempresentasikan judul artikel ilmiahnya, Upaya Pelestarian Permainan Tradisional Cublak-Cublak Suweng Melalui Media Animasi 2D. Ibu Nur Laila, waktu akan saya berikan selama 20 menit. Nanti akan saya ingatkan kalau sudah 5 menit terakhir. Lalu setelah itu saya mengingatkan juga untuk teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu peserta sekalian,
untuk mulai bisa mengajukan pertanyaan atau diskusinya. Tadi di awal sudah diawali sama Pak Setiabudi tadi, ini adalah ajakan untuk kolaborasi ya. Jadi teman-teman baik mahasiswa maupun Bapak Ibu yang ada di sini boleh langsung mengajukan atau melontarkan tanggapan dari presentasi-presentasi pada sesi ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan Ibu Ibu Nur Laila. Apakah Ibu mungkin di stop share dulu? Iya, terima kasih banyak. Monggo Ibu Nur Laila, waktunya karena sekarang 15.08 sampai 15.28. Silakan. Siap, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan paper penelitian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Upaya Pelestarian Permainan Tradisional Cuglak-Cuglak Suang melalui Media Animasi 2 Dimensi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Laila dari Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, berikut adalah daftar isi dari paper ini. Oke. Kita semua mengetahui ya, jika manusia adalah makhluk yang memiliki potensi dan bakat yang luar biasa. Namun perlu adanya sebuah usaha yang diperlukan untuk mengasah dan menggali potensi tersebut. Tentu upaya tersebut bisa dilakukan melalui dunia pendidikan. Pendidikan sendiri memegang peranan yang sangat penting di dalam peningkatan sumber daya manusia yang handal. Tingkat rendahnya kualitas pendidikan bisa menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin maju dan yang mana otomatis turut berpengaruh pada perubahan ekonomi saat ini. Oke. Apabila kita membicarakan tentang pendidikan begitu ya, maka salah satu muara pendidikan yang terpenting untuk kita bahas yakni adalah pendidikan anak usia dini. Nah, jadi pendidikan anak usia dini yaitu adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan yang selanjutnya. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah membentuk anak yang berkualitas agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sendiri, sehingga mereka siap begitu ya secara optimal untuk memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa mendatang. Proses pendidikan anak usia dini juga bisa dimulai melalui metode belajar sambil bermain. Hal tersebut selaras dengan Permendikbud RI tahun 2014 mengenai kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini. Pada saat mereka bermain dapat diberikan stimulus yang dengan tanpa sadar begitu mereka bisa belajar di dalam suasana permainan tersebut. Jika kita tadi menyinggung mengenai permainan, maka salah satu bentuk permainan yang patut untuk disoroti adalah permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran sosial karena saat anak-anak melakukan proses interaksi sosial dalam permainan tersebut, mereka juga sekaligus melestarikan budaya melalui permainan itu sendiri. Namun dewasa ini ya kecenderungan anak mulai berubah, berganti dan mulai lupa gitu. Apa sih permainan tradisional itu sendiri gitu. Seakan-akan sudah mulai hilang permainan tradisional saat ini. Oke, jadi perlu adanya sebuah media agar anak-anak bisa mengenal permainan tradisional yang terutama di Indonesia begitu ya. Apa saja sih permainan tradisional itu sendiri? Ada revitalisasi permainan tradisional agar mereka bisa, oh ini ya ternyata di daerahku ada ini, oh ada itu. Dalam penciptaan karya animasi, dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif untuk pengambilan data dan itunya melalui pendekatan sosial budaya. Metode yang digunakan agar
analisis kebutuhan yang diperlukan untuk pembuatan animasi 2 dimensi bisa lebih mudah. Selain itu juga ada kajian pustaka terkait permainan tradisional itu sendiri. Oke. Jika tadi kita salah satu yang disoroti adalah kenapa sih anak-anak sudah jarang mempermainkan permainan tradisional, mereka lebih cenderung kayak langsung, apalagi anak kecil, ada orang tua, ada yang nangis, tiba-tiba orang tuanya, nih main pakai HP aja. Nah, jadi di situ kayak miris begitu, kenapa langsung orang tua zaman sekarang tuh seakan-akan enggan gitu untuk mendidik anaknya gitu. Nah, ada beberapa kekurangan yang dihasilkan dari permasalahan tersebut, anak-anak yang saat ini cenderung lebih sering bermain dengan gawai, mereka kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi secara langsung, sehingga mereka terkesan antisosial begitu. Permainan tadi juga bisa memberikan efek adiktif kepada anak, sehingga mereka menjadi candu dan mereka memerlukan stimulus setiap harinya untuk belajar maksudnya mereka seakan-akan ingin lagi gitu tentang gadget itu. Mereka cenderung meniru tindakan sederhana, sikap, pandangan, serta nilai norma baik ke arah positif maupun negatif, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Oke, setelah kita mengetahui dampaknya tersebut, kita akan fokus kira-kira apa permainan yang akan diangkat, yaitu kenapa kok saya memilih permainan cublak-cublak suweng, karena permainan cublak-cublak suweng sendiri yaitu permainan yang berasal dari sebuah lagu daerah begitu. Jadi agar selain kita membahas tentang permainan itu sendiri, kita juga bisa mengangkat budaya yang ada di Indonesia. Cublak-cublak suweng adalah permainan yang berasal dari lagu daerah di daerah Jawa Tengah dan digunakan untuk pengiringnya. Permainan ini biasanya terkenalnya atau orang-orang lebih familiar di daerah Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah dan DIY sekitarnya. Oke. Salah satu dari bentuk praproduksi adalah perancangan karakter ya. Jika tadi pemateri sebelumnya membahas tentang rancangan karakter atau desain karakter, berikut adalah beberapa rancangan dari animasi cublak-cublak suweng ini sendiri, dan kita juga fokus melaluinya personality-nya, dari kira-kira bagaimana ciri khas dari karakter-karakternya. Oke, selanjutnya. Jika tadi ada praproduksi, ada lainnya sebenarnya untuk mengukur dan menilai tingkat kualitas dari karya animasi, maka perlu juga diadakan sebuah uji kelayakan karya agar bisa membentuk indikator secara jelas. Uji kualitas bisa dilakukan dengan secara kuantitatif. Penilaian ini berguna untuk mengevaluasi karya yang telah dibuat agar bisa lebih berkembang lagi. Tentunya uji kelayakan dilakukan oleh 3 orang ahli yang sesuai atau ruang lingkup kajian studinya sesuai dengan karya yang telah dihasilkan. Mereka memberikan nilai terkait aspek-aspek yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kriteria penilaiannya menghasilkan interpretasi dibagi 5 karena tidak mengacu kepada skala Likert, sangat layak, layak, hingga tidak layak. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menghasilkan luaran sebuah film animasi yang mengangkat tema permainan tradisional yang ada di Indonesia. Permainan tadi sudah kita singgung, yaitu permainan cublak-cublak suweng berasal dari daerah Jawa. Bisa dikatakan juga kalau permainan cublak-cublak suweng itu masih bersifat kedaerahan karena belum semua masyarakat di Indonesia mengenalnya. Begitu animasi 2 dimensi yang dihasilkan berdurasi sekitar kurang lebih 6 menit dengan ada 2 latar warna, yaitu ada yang berwarna dan juga hitam putih. Kenapa kok ada berwarna dan hitam putih? Karena akan ada perbedaan tempat dan suasana untuk menunjukkan hal tersebut. Berikut adalah contoh dari cuplikan scene setiap pada filmnya. Berikut ada dari tabel tersebut kita bisa melihat hasil penilaian dari film animasi cublak-cublak suweng. Jika dilihat dari kualitas visual mungkin masih perlu banyak yang dibenahi agar bisa menambah engagement gitu ya. Dari kualitas audio sudah dirasa cukup bagus dan bisa membangun suasana pada film tersebut.
namun tetap harus ditingkatkan kembali untuk segi konsep atau ceritanya sudah bisa dipahami secara jelas dan bisa diambil pesannya untuk dari orisinalitas karya ternyata juga sudah cukup berbeda dari karya yang lainnya. Demikian mungkin bisa dikatakan jika animasi Cublak-Cublak ini dikatakan layak sebagai media interaksional untuk mengangkat pelestarian budaya. Oke, kesimpulan dalam upaya pelestarian budaya bisa dikatakan lagi dan selain menciptakan media ini, selain untuk pendidikan ternyata juga bisa menjadi aksi pelestarian budaya untuk media pembelajaran para generasi muda. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Nur Laila. Menarik sekali ini kalau tadi kita udah banyak melihat dari perspektif desain, arsitektur, kemudian animasi. Nah sekarang ini media pendidikan ya Ibu ya, di mana ya ada yang menarik yang saya catat menggunakan apa namanya uji coba dengan skala Likert untuk melihat efisiensi begitu atau mengevaluasi begitu hasil dari 2D animasinya. Ini sepertinya kalau semua hasil-hasilnya kita bisa akses atau bisa di-share akan menjadi sangat menyenangkan gitu. Jadi kita bisa sambil melihat presentasinya dan kemudian mengetahui sejauh apa prosesnya atau seperti apa karakternya dari cuplikan-cuplikan yang tadi atau sengaja emang dibuat hint-hint gitu ya. Supaya nanti bisa kita akses di mana mungkin. Tapi mungkin saya akan membuka pertanyaan kalau sudah ada pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung boleh raise hand atau Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan di chat. Tapi berkait sama pertanyaan saya tadi atau apa yang muncul setelah 4 presentasi tadi, mungkin pertanyaannya sama kepada 4 presenter hari ini. Bagaimanakah kami dapat mengakses atau dipergunakan sebagai apakah hasil-hasil penelitian ini atau rencana pengembangan penelitian selanjutnya gitu. Mungkin tadi ada beberapa yang sudah memberikan pengantar gitu. Namun kalau misalnya boleh gitu, apakah ini semua bisa kami akses oleh publik gitu? Dan di mana? Mungkin dimulai dulu dari yang terakhir ya, dari Ibu Nur Laila ya, Bu Nur Laila. Monggo. Ya, terima kasih. Untuk akses film animasinya mungkin baru dipublikasikan melalui akun media sosial pribadi begitu ya Ibu moderator. Akunnya namanya Jiwanur. Terus untuk karena mungkin sekarang masih kurang gitu ya, masih dikatakan harus dikembangkan lagi dan mungkin untuk selanjutnya akan dibuat karya atau bisa mengembangkan dari karya yang sudah dibuat ini menjadi sesuatu hal yang lebih menarik ke depannya begitu Ibu. Oke. Siap, Bu. Masih di sosial media ya, tapi ini nanti ke depannya akan dikembangkan jadi media pembelajaran gitu ya. Oke, menarik sekali. Ke Mbak Ika, kalau Mbak Ika bagaimana Mbak ini? Apakah karena masih ongoing progress, ini nanti akan menjadi satu film atau bentuknya desain karakter, kumpulan desain karakter? Ya, baik. Jadi ini masih penelitian tahun pertama, di mana tahun pertama ini adalah konsentrasinya pada praproduksi untuk aset begitu. Terima kasih. Nanti Oke, akan untuk aset ke ya. penelitian kedua di mana di situ bisa dimasukkan ke tahap produksi. Oke, baik-baik. Terima kasih Ibu Ika. Mungkin selanjutnya untuk Ibu Heni ya. Kalau Ibu Heni bagaimana Bu? Ya, Ibu itu sebetulnya juga masih dalam proses. Jadi kan tadi seperti yang saya sudah bicarakan, itu sebetulnya akan dilengkapi dengan ruangan-ruangan lain dan sebetulnya ingin dilengkapi dengan ada aktivitas gitu. Jadi sudah lebih bagus videonya. Jadi masih ongoing juga prosesnya. Jadi ini ditunggu ya Bu ya. Ini kita semua menunggu ini prosesnya untuk launching publik. Kalau Pak Setia Budi Pak, apakah penelitian ini akan tadi menarik tuh waktu ada pameran di visi gitu ya, NFT tapi pamerannya pameran visi gitu ya Pak. Ya. Apakah penelitian ini akan nanti metaverse juga Pak? Iya, saya aktif sebenarnya di blockchain ya. Saya invest di kripto ya. Jadi sebenarnya
apapun yang sudah ada uangnya itu akan hidup. Jadi asal ada value-nya. Betul. Dan saya merasakan ya, dan di isi itu sebenarnya surganya investasi yang hidup gitu. Jadi Anda bisa koleksi dari sketsa, lukisan, foto dan semuanya. Asal kita punya kecerdasan finansial dan dikaruniai etis bisa membedakan karya bagus dan tidak. Ini berkelimpahan kayak kita tuh melihat emas yang di permukaan. Dan kalau kita beli emas gitu di toko Semar gitu ya, itu tuh kita akan diperlakukan seperti konsumen biasa. Tapi kalau saya beli ke karya mahasiswa atau di pameran atau di NFT, saya akan dikenang sebagai orang yang mengapresiasi sebuah karya, ya. Dan mereka akan menghargai saya sebagai orang yang berjasa ikut mensupport proses kreatif mereka. Dan itu hidup gitu. Makanya ini saya gunakan untuk menghidupi lagi. Dan saya dengan itu tuh sudah terbukti bisa membuat sekolah gitu. Saya punya sekolah Bu Nur Laila. Nama sekolah saya Sekolah Cita Loka Menyenangkan. Jadi sekolah inklusi. Sekolah inklusi di Jogja. Dan nggak tahu dulunya cuma membikinkan sekolah anak saya. Sekarang menjadi menampung anak-anaknya mahasiswa saya. Jadi saya dulu aktif di hubungan internasional, jadi badi saya dari berbagai perguruan program studi. Sekarang anaknya banyak yang di tempat saya dan mungkin sama satu visi, salah satunya ya kita mencetak anak-anak yang berkarakter dengan basicnya adalah makan sayur. Bukan teknologi. Teknologi itu nanti, karena teknologi bagi saya, teknologi yang benar itu semakin memudahkan. Jadi kalau saya sulit memahami teknologi, berarti teknologi itu gagal. Jadi kalau ada teknologi yang membuat kita sulit, itu teknologi itu gagal. Ya. Karena tujuan teknologi kan untuk memudahkan hidup manusia ya Pak ya. Betul. Makanya tempat saya, semua karya, semua proses mahasiswa saya upload di channel yang saya sumbang. Saya punya 11 channel yang salah satu saya sumbangkan untuk prodi saya. Karena apa? Kelemahan di isi itu adalah arsip. Betul. Kita nggak punya arsip. Dan jangan sekali-sekali kita sok-sokan bikin web karena nggak punya uang untuk maintenance. Jadi saya sudah pernah mengelola web, sudah berbiaya mahal gitu. Nggak jalan karena nggak ada yang maintain dan berganti orang. Makanya kalau arsip-arsip saya selalu menyimpannya di cloud gitu ya. Dan ini mungkin kalau Mbak dari tadi tanya bagaimana diakses, semuanya saya simpan di cloud. Jadi bisa saya ambil dimanapun, termasuk ketika kami akreditasi. Kemarin kami akreditasi dari 4 kali A menjadi unggul dan sekarang mau internasional itu karena semua data di cloud. Jadi saya punya 2000 tempat kerja profesi mahasiswa saya itu semua di cloud, jadi dan itu bisa dikonfrontir, jadi mereka bisa tanya ke perusahaan yang pernah mempekerjakan anak saya karena di video itu ada testimoninya. Bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kompeten divalidasi kita ya. Ada testimoni live gitu, jadi mahasiswa kerja profesi juga nggak bisa menipu karena itu saya upload di media sosial di YouTube itu, sehingga kalau nggak KP ngaku KP nggak bisa bohong nih Pak ya, nggak bisa dimanipulasi datanya ya, karena era data sekarang kan juga udah big data gitu, kita semua sudah sudah terpusat gitu di sesuatu yang di satu sisi terpusat tapi juga inklusi gitu ya Pak ya, karena semua bisa mengakses. Ya baik, terima kasih Pak Setiabudi sharingnya. Saya pikir ini hal yang menarik teman-teman yang ada di sini, teman-teman peserta maupun mahasiswa gitu. Jadi jika ada pertanyaan, saya undang lagi. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada 1, 2, atau keseluruhan seperti saya tadi menanyakannya, silakan. Kalau tidak ada, saya akan bertanya lagi. Oh ada. Ini siapa ya? Mbak Ika ya? Mbak Ika, apakah Mbak Ika raise hand? Ya, baik. Oke, ya silakan. Baik, untuk Pak Setiabudi mungkin ya, silakan. sebenarnya saya
tertarik gitu ya. Lebih tertariknya adalah pada bagaimana mengisi atau menyiapkan konten metaverse itu melalui konten lokal Indonesia. Jadi banyak banget aset-aset Indonesia yang bisa di breakdown, kemudian di situ akan ada storytelling dan lain sebagainya untuk menambah value ataupun memang itu berangkat dari akademisi seperti itu. Kemudian untuk kita semuanya, karena juga di sini adalah diri animasi, sebenarnya goals-nya juga banyak sekali, karena di industri itu tidak hanya melulu soal film animasi, tapi karena kerjanya tim sekarang adalah konsentrasinya adalah per job desk. Jadi bisa jadi luarannya bisa berangkat dari desain karakter aja, maka di situ disebut sebagai karakter designer. Jadi pemilihan job desk yang sifatnya lebih spesialis itu akan lebih mencapai kompetensinya yang tertinggi sebenarnya seperti itu. Jadi tidak bisa di-generate bahwa animasi dikerjakan oleh satu orang. Jadi kesempatan atau pemahaman kita semua mengenai produksi animasi dengan berbagai macam produk yang bisa kita hakikan dan banyak sekali, dan itu menjadi peluang kita untuk memilih 1, 2 ataupun beberapa job desk atau pekerjaan yang memang itu sederhana dan bisa kita sesuai dengan skill kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ika. Apakah sebentar saya cek dulu apakah ada lagi pertanyaan? Sepertinya enggak. Oke, tadi menarik karena mungkin maksudnya Mbak Ika tadi berkolaborasi ya Mbak ya. Berarti mungkin saja, ini saya sambil menambahkan pertanyaan ya Pak ya. Ini apakah mungkin nanti ketika misalnya job itu sudah sangat terspesifikasi, lalu kemudian semua bekerja dengan basis metaverse, itu kolaborasi itu bisa dilakukan kan tanpa tatap muka begitu ya, sehingga artinya aset-aset atau spesifikasi pekerjaan konsentrasi per job desk, misalnya tadi ada desain karakter saja, environment saja, atau misalnya dubber saja gitu, itu tuh bisa berkolaborasi tuh seperti apa gitu Pak mungkin. Itu tadi yang pertanyaan kedua. Kalau yang pertama itu tadi menyiapkan konten metaverse dalam konten lokal Indonesia. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Sama sebenarnya kita cita-citanya atau idenya itu sama sebenarnya. Ketika kita melihat Citaverse itu sebenarnya metaverse, adalah sesuatu yang kok bisa ya kita itu bangun tidur terus tiba-tiba ada metaverse dan kita dipaksa pindah dunia. Itu adalah mimpi yang indah bagi anak-anak ya. Buktinya mereka tuh sudah 60% menghuni di metaverse, di Roblox tapi sayangnya. Dan itu pasti saya yakin lebih duluan anaknya daripada orang tuanya. Orang tuanya itu masih punya mental block, memory block, akhirnya menjadi karakter bahwa di internet itu adalah sesuatu yang harus barat gitu ya. Dan kita menunggu barat, kalau sudah yakin bahwa itu tidak membahayakan, baru kita masuk gitu. Jadi kita kayak masuk kayak rumah hantu gitu loh. Bahwa yakin bahwa di dalamnya tidak ada hantu beneran, baru kita masuk gitu. Bukan kita memvalidasi apakah itu hantu beneran atau enggak. Lah itu sebenarnya itu peluang untuk perguruan tinggi, karena pembeda utama antara seorang autodidak, seniman autodidak itu juga canggih-canggih sebenarnya, skillful gitu ya, punya tes yang bagus, punya skill yang bagus. Tapi pembedanya dengan insan perguruan tinggi itu sebenarnya cuma satu, yaitu di kekayaan diksi kata. Ya, lah kekayaan diksi kata itu yang dulu sering menjadi cemooh orang-orang mahasiswa, praktisi itu ke dosen. Dosen bisanya cuma ngomong tok gitu. Dosen cumanya bisa nulis di penelitian. Nah, itu sekarang terbalik justru. Ya, sekarang saatnya dosen itu merumuskan kata-kata menjadi diksi-diksi spesialis gitu. Dan itu begitu diketikkan di prompt gitu, di Dream Beta atau di Midjourney atau di DALL-E gitu ya. Itu menjadi gambar yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan artistik yang sekarang ini dibutuhkan
untuk mengisi dunia metaverse. Karena di dunia metaverse itu yang paling ketinggalan adalah konten kreatornya. Karena bisa dipastikan umpama dari Bu Heni atau Bu Nurul atau Mbak Ika gitu ya, coba ditanya satu kelurahan gitu, siapa yang desainer gitu ya. Mungkin satu kelurahan itu tidak ada satu gitu. Ya. Tapi kalau ditanya siapa yang dokter gitu, satu RT sekarang bisa 3 sampai 4. Ya. Artinya orang yang mengisi metaverse itu konten kreatornya sangat sedikit. Sangat sedikit. Berbeda jauh dengan orang yang investasi. Jadi kalau di blockchain gitu saya melihat perkembangannya signifikan. Saya masuk blockchain tahun 2007 itu koinnya di Indonesia itu masih 11 gitu, 9 ke 11. Sekarang udah 200-an gitu. Dan semua orang bisa bikin koin sendiri, ada yang mati, ada yang hidup. Nah, di metaverse nanti juga akan begitu. Ya, akan natural saja sebenarnya. Karena dia cuma evolusi dari internet yang dari web 2 ke web 3. Nah, ini yang menarik nanti. Di web 3 ini kita memasuki yang namanya dimensi keempat. Nah, ini yang kita tidak siap. Jadi kalau kita tahu dimensi 1 adalah titik, dimensi 2 adalah panjang kali lebar, dimensi 3 adalah panjang kali lebar kali tinggi. Di dimensi 4 itu apalagi gitu. Ternyata dihadirkan bentuknya hologram. Itu masuk ke dimensi 4. Nah, ini sebenarnya arah-arah untuk menuju ke dimensi yang lainnya, nanti akan dimensi 5 dan sebagainya. Lah, yang kita tidak tahu dan kita belum ada yang mengurus itu bahwa waktu itu masih dimensi 1. Kita kalau melihat waktu itu hanya dari atas sampai ujung gitu. Sehingga kita menganggap waktu itu berjalan. Kita belum menemukan waktu yang dimensinya 2. Kita belum menemukan. Lah, nenek moyang kita, kearifan lokal itu kita punya dimensi yang lebih dari 2 ya. Jadi banyak orang-orang menceritakan tentang legenda-legenda mitos tentang orang bisa berada di 9 tempat pada waktu bersamaan. Nah, semakin sekarang sebenarnya orang menganggap mitos itu semakin kayak di dasar rumahnya ada emas, tapi dia menganggap itu mitos. Nah, di Indonesia itu semua di dalam ketutupan mitos-mitos itu. Lah, kita gali aja sampai kita nemu atau tidak. Daripada kita menganggap kosong. Tapi kalau saya sebagai orang yang support lakukan adalah saya membeli itu adalah coupling di Centraland di Metaverse ya, yang kita bisa milikin. Jadi kayak kita perumahan beli di Jakarta itu belum ada orangnya. Kita beli di Sudirman, di Kuningan, yang ya di Menteng itu kita beli aja. Jadi saya punya rumah yang bertetanggaan dengan Sega. Nah, itu kesempatannya di situ. Jadi kalau berkreasi belum bisa optimal, belilah tanah di Decentraland, bentuknya mana koin. Itu sudah ada di situ. Dan sekarang orang harus juga mulai smart bahwa seorang seniman tidak hanya melulu menggambar. Dia harus mencakup multidisiplin gitu. Bahwa dia terhubung dengan orang lain. Ya, kalau dia tidak bisa memanfaatkan ini, jadi menurut saya seorang seniman itu sebenarnya sama dengan makhluk lain, dia harus bisa menaiki puncak ombak. Ketika ombak tinggi-tingginya, dia di atasnya itu. Makanya seniman adalah penangkap momen yang paling brilian menurut saya. Ya, dia bisa bikin tiba-tiba perform, dia bikin respon gitu. Kayak Bu Heni itu merasa sekarang lah waktu terbaik mewujudkan Indes karena semua orang sudah banyak orang bikin 3D gitu. Dan dengan 3D itu bisa dihadirkan investor gitu, terus nanti bisa diwujudkan gitu ya. Ya, sekarang waktu terbaik gitu ya. Ya. Sebelum arsip-arsip itu hilang dan sebagainya. Jadi menurut saya metaverse adalah harapan kita, startnya dari nol sama-sama. Buktinya saya masih bisa beli koin-koin di situ ya.
Ya berbeda kalau sekarang saya beli tanah di Jakarta, saya nggak bisa karena sudah banyak dimiliki orang-orang yang tidak mau menjualnya. Kalau ini masih banyak dijual, masih bisa terbeli, tapi masih banyak tidak tahu caranya membeli. Bahkan di NFT Indo NFT di Sewon itu diberikan kenang-kenangan ya karya NFT ke orang yang membuka itu. Saya yakin dia tidak tahu NFT-nya itu bentuknya apa ya. Karena dia tidak punya blockchain, tidak bisa untuk akunnya tidak ada gitu. Ya. Jadi dia tidak bisa melihat karyanya itu sebagai karya NFT. Dia melihatnya cuma simbolik aja bahwa itu ada NFT gitu. Ya. Saya pikir itu. Ya. Baik, ya terima kasih Pak Setiabudi. Sepertinya Iya. Bu Heni tadi juga di raise hand dan kebetulan juga tadi direspon sama Pak Setiabudi. Monggo Bu Heni. Terima kasih. Ya. Bisa. Ini melanjutkan, saya tertarik sekali dengan tadi ya penelitiannya Pak Setiabudi itu, terutama tentang generated AI itu ya, Pak ya, yang tadi Bapak bilang di lomba aja sampai kecolongan. Nah kebetulan nih Pak, di tempat saya mengajar ini juga barusan ketahuan bahwa ada mahasiswa ujian menggunakan generated AI. Itu di ilustrasi gitu ya. Jadi nah ini saya ingin minta pendapat Bapak ya Pak, gimana kalau ini di kampus ya, bagaimana menyikapi generated AI yang dilakukan oleh mahasiswa? Apakah sebaiknya kita membuat satu peraturan yang baru, atau apakah Bapak punya tips atau trik itu bagaimana mengenali bahwa itu adalah generated AI, itu ada kodenya atau muncul suatu tanda atau tidak gitu Pak ya. Nah terus juga ini bagaimana ketika kita misalnya, ataukah misalnya kalau ini memang suatu keniscayaan yang ya sudah ya ini kemajuan yang tidak bisa kita stop gitu ya. Tadi Bapak juga kan ini kan memang sesuatu yang akan terjadi dan makin lama makin akan ada hal-hal lain ya. Nah apakah nanti ketika kita harus menyusun kurikulum ini akan ada suatu perubahan ya dalam, misalnya nih kalau di kafe gitu misalnya, itu kan berhubungan dengan mata kuliah yang seperti ilustrasi tadi ya, karakter desain, atau hal-hal yang kreatif seperti konsep art gitu ya. Nah ini bagaimana nih ya pendapat Bapak gitu ya, saran ke depannya nanti akan bagaimana gitu. Dan juga tentu saja ini nyangkut nanti kalau dari generated AI tadi karya-karya itu akan dihakikan gitu. Itu apa yang akan terjadi itu kira-kira tuh Pak. Nah, baik itu saja dulu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Bu Heni, terima kasih. Mbak Ika mau bertanya langsung sekalian, Mbak? Monggo. Atau mau menunggu jawaban Pak Setiabudi dulu? Langsung aja ya. Tadi itu raise hand yang tadi kok. Oh itu saya tadi. Sorry, kirain ini lagi mau merespon lagi. Ya, terima kasih. Monggo Pak, tadi itu menarik ya, karena kita di dunia pendidikan tuh seringkali kecolongan, bahkan plagiasi. Kalau dulu plagiasi, kalau sekarang AI. Iya, monggo Pak. Ya, oke, izinkan saya menjawab ya. Jadi begini Bu, saya adalah salah satu orang tua yang masih bermain dengan anak saya, termasuk jublak-jublak suweng gitu ya. Ya, karena saya tahu filosofinya jublak-jublak suweng gitu. Ya, saya mentransformasi dari orang tua saya bahwa Sunan Kalijogo menciptakan itu sebenarnya mencerminkan ketika dia melihat satu keluarga yang anaknya tuh banyak banget gitu. Ya. Dan jublak-jublak suweng itu adalah sebuah bentuk yang di tengahnya tuh ada hitam-hitamnya gitu, dan itu identik dengan seorang ibu gitu ya, yang bareng-bareng gitu ya. Nanti mungkin bisa ditelisih lagi. Dan kenapa saya begitu? Ini akan identik dengan sama, Bu. Jadi kita kalau mengasuh anak-anak, saya bermain dengan anak saya, sehingga saya tahu ujung permainan itu akan seperti apa. Bahayanya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Saya sebenarnya bermain blockchain, bermain metaverse, NFT itu juga tertatih-tatih sebenarnya. Karena alamnya bukan alam kita, itu harus diakui tertatih-tatih. Dan semua orang tua tuh rata-rata dosen-dosen yang ahli menggambar, ahli 3D pun ketinggalan momen itu karena cepat sekali. Kemarin baru VR,
kemudian ada XR, ya. Sekarang tiba-tiba ada AI, terus generated, ya. Terus programnya tuh tiap hari hampir ada. Dari dulu kita mengerti DALL-E, Midjourney, Beta, Dream Studio, terus begitu. Dan akan banyak lagi. Lah, kalau kita tidak bermain dengan anak-anak kita taunya bahwa itu berbahaya, melarang gitu. Makanya saya harus bermain dengan mahasiswa saya. Makanya saya salah satunya adalah membuat minat studi, Bu. Minat studi ya untuk ya orang-orang atau mahasiswa atau dia punya orang tua yang support ya atau punya minat terhadap dunia-dunia seperti ini. Bahkan saya mengajari mahasiswa saya membuka akun blog Bitcoin gitu ya. Di Indodax atau di Pintu saya ajari gitu sampai bisa, terus saya transfer voucher gitu ya. Nggak banyak, mungkin 50.000, 100.000. Karena apa? Kalau tidak kenal, dia tidak bisa masuk ke situ. Dan memang barrier-nya itu adalah di blockchain itu sebenarnya, Bu. Karena yang menggerakkan itu blockchain itu. Kalau gambar ke gambar itu masih bisa cuma digunakan untuk menampilkan, tapi tidak bisa dioperasikan untuk menghasilkan uang. Nah, kalau untuk kuliah, ya kalau kita mainnya, kita juga bermain di situ, kita akan tahu, Bu, bahwa karya-karya itu sangat-sangat berbau robot. Ya, jadi kita tahu. Ya, tapi kalau kita tidak tahu, kita malah menganggap itu sebuah karya yang high-tech gitu, yang sangat sempurna, mendekati sempurna gitu. Karena dengan mengetik from atau diksi kata-kata yang berbau profesional, jadi banyak juga kata-kata itu yang dikutip dari kata-katanya George Lucas yang bikin studio di Hollywood yang sangat terkenal. Dia punya George Lucas Institute gitu ya. Ada orang-orang yang ahli di gitu membuat kata-kata itu. Jadi kata-kata untuk filmnya itu disusun dari diksi-diksi yang berbentuknya intellectual property. Jadi dia mencari salah satunya adalah di daerah-daerah yang sudah musnah ya, untuk membuat karya-karya yang sifatnya tuh melenting ke masa depan. Karena masa depan itu nggak ada apa-apanya. Kita belum tahu. Yang bisa kita mengubah yang sangat purba, ditampilkan lagi di masa depan, tapi orang sudah tidak kenal gitu. Ya. Jadi kadang-kadang itu lebih menarik gitu ya. Seolah-olah itu masa depan. Padahal sebenarnya dia sedang ngomong tentang Tuhan yang dari zaman dulu orang sudah ngerti Tuhan gitu. Cuma wujudnya ditampakkan. Nah, saran saya juga gitu, Bu. Kita main dengan anak-anak. Ya, main aktif, belajar, investasi di situ, Bu. Karena kalau tidak, kita nggak kenal sama sekali. Dan saya praktekkan, saya coba gitu ya. Saya coba di anak saya gitu ya. Saya ajarkan tentang bagaimana sih menyusun grafik di blockchain gitu. Ya bisa dari 4 SD sekarang 1 SMP sudah. Dan itu sangat bermanfaat gitu karena dia bisa bertransaksi apapun yang ada di metaverse saat ini, di NFT dia bisa ya. Tapi kalau kita tidak kenal apalagi menjauhi, makanya tadi di itu banyak yang orang-orang yang di bawah 1% itu rata-rata menstigma buruk, jadi menganggap itu musuh dari seniman gitu. Nah, itu musuh dari seniman, tapi seniman otodidak menurut saya. Tapi kalau dari perguruan tinggi, itulah saatnya kita punya ada kadabra gitu. Ada kadabra itu kan bukan sticknya, tapi mantranya. Nah, perguruan tinggi inilah dosen-dosen itu punya yang namanya diksi kata. Kekayaan diksi kata itu menentukan tingkat kecerdasan seseorang. Makanya kalau dokter ngomong dengan apoteker, orang lain nggak tahu. Dia nulis resep dokter ke apoteker, orang lain nggak tahu. Karena itu full diksi kata yang isinya kompetensi mereka, hanya mereka yang tahu. Nah, inilah saatnya sebenarnya para pendidik, mahasiswa belajar tentang meninggikan atau memantaskan diri sebagai seorang intelektual lulusan kampus ya, dengan cara mengkoleksi sebanyak-banyaknya, kalau mungkin menciptakan diksi kata baru. Ya, bisa dari kearifan lokal, ya kayak Mbak Ika tadi kantil gitu, kemantil-mantil, kenanga, terkenang-kenang gitu ya.
Itu kan diksi kata yang sebenarnya identik, dan itu nanti kalau dibikin film di metaverse yang memvalidasi orang kita, Bu, karena mereka nggak punya bunga kantil. Ya, saya yakin kalau nanti ketik di mana gitu, jadi dicoba, kita bikin Keraton Yogyakarta, itu keluarnya belum Keraton Yogyakarta. Nah, nanti kita yang validasi, jadi fotonya itu, oh bukan keraton, ahli sejarah validasi itu. Ya, bunga kantil bukan itu, orang botanik atau orang kita memvalidasi itu. Dan nanti peran dosen di dunia metaverse itu seperti itu, Bu. Memvalidasi itu benar atau tidak. Memang tugasnya menjadi berat ya, Bu Heni ya. Karena kita harus apa ya, nempel terus ke situ. Tapi minimal modalnya itu saya yakin diksi kata seorang Ibu Heni pasti lebih banyak dari mahasiswanya. Terutama kata-kata yang khas arsitek atau interior. Ya, umpama fasad gitu. Mahasiswa pertama kali masuk pasti tidak ngerti fasad itu apa gitu. Ya. Seperti kalau laki-laki gitu nggak kenal, terus perawat bilang gini, masnya ini sudah sirkumsi atau belum gitu. Ya diam aja gitu. Tapi teman-teman perawatnya pada ketawa gitu karena itu artinya sunat gitu ya. Ya, seperti Bu Heni gitu menghadiahi siapa gitu ya, terus kamu tak hadiahi 100 gitu, laki-laki dihadiahi 100 gitu, pasti ketawa semua karena itu kata-kata yang khas ada di dunia perawatan kecantikan. Nah, kita sebenarnya nanti akan seperti itu, jadi akan banyak ahli-ahli yang semakin kata-katanya kaya, dia bisa memasukkan itu ke mesin, Bu, ke robot ya, dan robotlah nanti yang akan mempermudah pekerjaan sehingga kita bisa efisien sebenarnya, efisien ya. Ya. Mereka pasti akan menuju ke sana. Pasti ada pro dan kontra, tapi kalau kita tidak bergerak ke sana, industri teknologi itu nggak mengenal mundur sayangnya. Dalam waktu 30 tahun saya jamin kita tidak akan kembali lagi muter telepon yang halo 1, 2 itu pasti nggak ada. Ya, pasti dia akan terus ke depan sampai bentuknya seperti apa. Ya, kalaupun dia kembali lagi mama 1 step gitu, itu artinya teknologi sedang mengalami stagnasi. Dia hanya ancang-ancang untuk melejit lagi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Setiabudi. Masih ada 1 pertanyaan lagi dan kita masih punya 10 menit kalau sesuai rundown. Untuk Mbak Ika dulu ya, biar Bapak bisa istirahat sebentar. Apakah sesuatu yang bersifat lokal genius bisa eksis di era global? Gitu Mbak pertanyaannya. Lalu kemudian untuk Pak Budi, apakah seniman manusia gitu tetap bisa menyaingi atau melebihi AI ke masa depan yang makin canggih? Tadi mungkin sudah dibahas sedikit Pak, tapi mungkin kalau mau dielaborasi monggo. Monggo Mbak Ika. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Budi ya. Baik. Oh sorry, pertanyaannya Pak Zuhdan Aziz. Oh baik, ya. Mengenai bagaimana konten lokal itu bisa masuk ke industri itu sebenarnya dari asosiasi terkait seperti dari Ainaki, kemudian industri sendiri atau beberapa investor dan bahkan dari pemerintah itu sebenarnya, dan plus dengan kita itu ada dari akademisi di mana banyak tugas-tugas mata kuliah yang memang mengangkat konten lokal Indonesia, di mana kesadaran kita semuanya sudah mulai terbentuk dan itu akan menjadi potensi kita untuk menempatkan diri kita lebih atau kita bisa go internasional. Sebenarnya adalah di mana juga pasar Indonesia siap untuk mengembangkan itu. Ya, memang sedang proses istilahnya dunia industri animasi sendiri berkembang juga sejalan dengan kebutuhan dari target audiensnya. Sebenarnya kalau di Indonesia itu terutama genre-genre yang memang dari religi dan lain sebagainya, seperti banyak IP yang memang secara risetnya itu mengangkat genre ataupun tema-tema yang memang religi, namun dari bentuk maupun aktivitas ruang lingkup atau lingkungannya itu tetap
berada atau setting lokasinya itu di Indonesia. Jadi bisa di mix supaya ketika menaikkan film animasi tersebut bisa mudah diterima, karena seperti dalam riset itu ada namanya analisa target audience, di mana nanti siapa target audiensnya, berapa usianya, kemudian secara dominan mereka itu menyukai apa, dan kita memasukkan konten lokal itu secara sederhana seperti itu. Nah, ada juga yang memang kita langsung pure ketika itu mengangkat cerita atau mitos ataupun apapun itu di kehidupan Indonesia, memang banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau kita bisa dibilang bahwa teknologi kita mungkin banyak tersaingi seperti itu, kita tidak bisa belum bisa lebih bersaing di bidang teknologi, tapi kita punya skill atau kemampuan dalam seni yang itu bisa mendirect kita untuk meningkatkan potensi dari lokal konten Indonesia. Jadi bagaimana sebenarnya kita lebih bisa percaya diri karena banyak sekali pertemuan-pertemuan ataupun kesepakatan di mana konten lokal Indonesia itu bisa menjadi salah satu potensi kita untuk kita angkat dalam semua produk. Tidak melulu dalam bidang animasi, tapi bisa juga dari sisi produk, mungkin interior dan lain sebagainya. Karena memasukkan konten lokal Indonesia itu banyak sekali, mungkin bisa lebih disimpelkan karena di animasi, terutama kalau bikin detail seperti rambut itu pasti akan lebih punya upaya yang lebih begitu ya. Nah, kita bisa mengambil teknis-teknis yang lebih mudah, tapi secara simbol mana yang memang itu bisa diangkat dan menjadi poin yang bisa mengangkat karakter kita begitu. Jadi itu sebenarnya kesempatan besar kita sih gitu. Jadi seperti tadi IP Indonesia mulai bermunculan seperti kami biasanya di beberapa perkumpulan itu sharing sessionnya adalah dari beberapa daerah yang memang mengangkat konten mereka dari daerah seperti dari Palembang, mungkin dari NTT dan lain sebagainya. Jadi sangat beragam, baik itu warna kulit, rambut, dan habit dan bahasa seperti itu Pak. Dan semoga bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ika. Ya, konten lokal justru sekarang jadi kekhasan ya, bahkan beberapa perusahaan besar gitu kemudian mencoba mendekati, tadi ada kata kunci yang saya pikir penting tuh, audiens gitu, di mana audiens lokal kita kan besar sekali, negara nomor 4 terbesar di dunia, itu menjadi mungkin tadi kalau menurut Pak Setiabudi itu prompt-nya, diksinya, kekuatan diksinya gitu. Pak Budi, ada yang ingin ditambahkan Pak dari pertanyaan Mas Zuh dan Aziz terkait apakah seniman manusia tetap bisa menyaingi atau melebihi AI ke masa depan yang semakin canggih? Oh iya, terima kasih Mas. Pertanyaannya bagus. Jadi menurut saya itu kayak saya dengan istri saya, Pak. Jadi nggak usah kita saingi, kita sayangi terus kita manfaatkan. Jadi jangan sekali-sekali berpikir menyaingi teknologi AI, Pak. Karena AI itu sekarang IQ kita itu kalau Bapak sedang marah itu bisa 60, tapi kalau sedang jernih itu bisa mentok 120 gitu. Tapi AI itu sekarang sudah 1000, Pak. Karena Elon Musk tuh dengan neuroscience itu sudah menginjekkan itu di otak gini. Ya, sudah tertanam sekarang, sudah aman ya. Cuma permasalahannya kalau saya ke Mbak Heni atau ke Mbak Ika gitu, saya ambil keahlian arsitekturnya Bu Heni gitu, saya jadi begitu langsung ahli tentang Hotel Indes, saya tahu semua tentang itu. Saya injekkan Mbak Ika gitu, saya langsung tahu tentang bunga kantil, mode dan semuanya. Cuma permasalahannya saya tahu privacy Bu Heni dan Mbak Ika. Permasalahannya cuma permasalah etik aja. Jadi IQ sudah sampai 1000, Mas. Jadi tidak usah berpikir untuk menyaingi. Jadi kayak kita khawatir kalau istri kita pinter banget gitu, nggak perlu. Jadi kita tumpangin aja, selagi dia ombaknya masih tinggi kita naikin gitu. Ya, jadi itu sarannya, karena kita akan sia-sia karena IQ dari robot itu AI itu sekarang sudah sampai 1000 dan itu memang
valid ya. Jadi Elon Musk juga sudah bilang, kalau Anda ketakutan, saya akan membagikan cerita yang paling mengerikan bahwa AI itu lebih bahaya daripada nuklir kalau dia digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sama sebenarnya. Kayak kompor di rumah, tabung melon itu juga kalau pisau itu sama. Sebenarnya semakin banyak orang baik, teknologi itu aman. Tapi begitu juga, jangan sampai kita orang baik itu mendolimi orang-orang yang potensial menjadi orang jahat. Mama mahasiswa kita sia-sia gitu. Kita goblok-goblokin, tugasnya dipersulit gitu. Terus dia akhirnya menjadi orang yang merasa harus membalas gitu. Terus dia pinter banget menggunakan AI, terus memasukkan segala hal itu jangan sampai gitu. Jadi saya setuju dengan Mbak Nur Laila tentang pendidikan karakter lewat anak-anak. Jadi dia harus disenangkan dengan sesuatu yang menyenangkan, dibaikkan dengan sesuatu yang baik sehingga dia menjadi orang baik. Jadi kadang-kadang kan kita dosen itu merasa bahwa kita paling pinter terus menjudge orang itu di bawah kita, mahasiswa tidak sesuai grade kita. Nah, itu kita sedang menanam musuh yang kalau dia bersahabat dengan AI itu menjadi masalah nanti. Makanya kalau semakin banyak orang baik, dunia itu teknologi apapun akan menjadi baik. Tapi kalau kita menciptakan orang baik menjadi orang jahat, lah sekarang mereka punya sahabat yang namanya robot. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau untuk bersaing, saya pikir tidak mungkin ya, karena kecerdasannya mereka seperti kita bersaing dengan kalkulator kan nggak ada gunanya. Mending kita beli kalkulator, mudah kita berhitung. Jadi nggak kepikiran saya. Dan saya kalau di blockchain juga saya tidak ingin bersaing dengan mereka, karena bagi saya bank juga tidak bisa bersaing dengan mereka. Karena mereka real time mencarikan uang saya walaupun saya tidur. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain, bahkan penjual pesugihan nggak bisa ya. Ya, itu menarik sebenarnya kalau mahasiswa seni tahu, karena dia punya aset yang bisa dijual dari kebesaran Tuhan, yaitu hal-hal artistik ya. Dan itu makanya seni murni namanya fine art, karena bisa membuat orang menjadi fine gitu ya. Ya, itu kita nggak sadar. Jadi meletakkan seni murni yang fine art itu menjadi seni rupa biasa. Jadi salah kita sebenarnya. Fine art adalah seni murni di mana sifat-sifat ilahiyah itu diturunkan 0, berapa persen terhadap manusia. Ya, makanya orang-orang yang punya anugerah bisa menciptakan karya-karya yang indah itu musuhnya cuma satu, sombong. Kalau dia sudah mengaku-aku itu biasanya bangkrut, sakit, ada-ada aja lah. Itu makanya karena dia sedang dititipi anugerah yang sebenarnya tidak dimiliki banyak orang. Jadi begitu menurut saya. Ya, terima kasih banyak. Iya, saya pikir sangat menarik perbincangan kita. Rasanya ingin dilanjutkan lagi nih Pak. Menjadi kira-kira di dalam, apalagi ini sangat relevan ya. Kita sekarang sudah masuk era di pandemi gitu, seolah-olah kayak kita mungkin saya hubungkan dengan tema seminar seni media rekam tahun ini, itu di mana pandemi seringkali kita lihat sebagai keterbatasan gitu. Namun kemudian di era pandemi juga kita merasakan banyak sekali perubahan yang juga bisa disikapi oleh para akademisi maupun para seniman. Baik, ini karena waktu sebenarnya saya masih ingin membuka lagi banyak pertanyaan, diskusi, dan tentu ajakan kolaborasi. Kalau saya pribadi Pak, nanti izin japri, karena ini menarik sekali bagi, saya pikir ini sangat relevan ya bagi seni media rekam, televisi, film, dan animasi gitu di kami, di institusi kami, sehingga bisa kita bisa mengembangkan intelektual, artinya gini, kekayaan intelektual kita ini kan tidak terbatas ya. Mungkin kalau saya bisa menyimpulkan sesi ini tanpa satu-satu menyimpulkan, kekayaan intelektual kita ini kan tidak terbatas dan asalnya bisa beragam. Tadi kita lihat dari lokal genius, dari yang dilakukan Mbak Ika, kemudian dari permainan, sama juga dari lokal genius permainan dan lagu daerah dari Ibu Nur Laila, dan juga peninggalan sejarah yang kemudian sudah runtuh sama sekali, yang hanya arsipnya saja yang bisa kita akses dari Ibu Heni, dan tentu peluang yang dan tawaran dan
terbukanya era metaverse yang ditawarkan Bapak Setiabudi, saya pikir menjadi wacana baru bagi kita di seni untuk tidak seperti berada di Menara Gading begitu. Kita selalu tadi ya, kalau ada kata-kata seperti sombong karena kita mampu berkarya, tapi kita tidak mampu melihat lebih besar lagi, lebih luas lagi tentang dunia, dan juga baik sebagai ide maupun dalam konteks distribusi pengetahuan dan karya seninya. Begitu. Baik, saya pikir untuk sesi panel hari pertama ini kita bisa selesaikan. Namun Bapak Ibu dan peserta seminar sekalian, kita masih ada hari kedua, yaitu di esok hari Kamis 3 November. Kita punya dua sesi dengan per sesi 3 panel. Jadi saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ikut dalam sesi sesi paralel pertama besok di pagi hari ada terkait fotografi di paralel 1, yaitu tinjauan dan praktik fotografi dalam kebangkitan seni media rekam. Kemudian di paralel yang lain ya, di waktu yang sama pukul 9 hingga pukul 12 itu ada pendidikan dan kebangkitan seni media rekam. Nah, ini specifically terkait pendidikan, mungkin ini Ibu Nur Laila dan teman-teman di UPI bisa bergabung di sesi ini, Bu. Saya pikir ini menjadi penting gitu ya. Kemudian sesi paralel 3 yaitu terkait wacana film dan kebangkitan seni media rekam, di mana ada banyak pembicara yang berbicara sekarang film itu bisa dimaknai seperti apa dan berada di kanal apa saja gitu. Kemudian juga setelah istirahat pukul 1 hingga pukul seperti sekarang ya, sore hari pukul 4 sore ada panel 1 adaptasi dan analisis seni dalam kebangkitan seni media rekam. Kemudian di paralel 2 itu ada fotografi dalam kebangkitan seni media rekam. Kemudian di sesi paralel 3 terkait pemulihan seni, terkait histori dan pandemi. Begitu Ibu Bapak sekalian. Jadi saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk hadir esok hari karena bocorannya sertifikat baik peserta terutama itu akan diberikan di hari terakhir jika Bapak Ibu mengikuti keseluruhan sesi hingga akhir sesi akhir besok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah ada link presensi mungkin. Dan kemudian kami juga meminta feedback dari Bapak Ibu terhadap pelaksanaan seminar ini untuk kami dapat melaksanakan seminar tahun depan secara lebih baik lagi. Kemudian juga mungkin boleh dibantu host untuk share rundown ya. Jadi share rundown boleh pakai yang link tree-nya itu. Bit.ly linknya nanti bisa saya bantu juga sih untuk Bapak Ibu yang memang belum mengetahui rundown-nya apa saja besok gitu. Baik, terima kasih. Saya akhiri sesi ini. Terima kasih banyak untuk para presenter, Bapak Setiabudi, Ibu Heni Hidayat, kemudian Mbak Ika Yulianti, dan Ibu Nur Laila. Saya tutup sesi ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Om Terima kasih. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih semuanya. Bapak, Ibu, Mbak Moderator. Terima kasih Saya Bung pamit Heni. dulu. Iya. Pamit dulu kalau begitu. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Terima kasih.